Oke, nggak bosan kan? Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu. Kita mau belajar tentang hal yang keren banget, pokoknya keren. Tapi sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa dulu ya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah online hari ini, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk apapun yang kami miliki saat ini, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami siap, Tuhan, mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Maya tuh mau tanya sih ya. Gimana kabar hari-hari ini, Adik? Oke kan? Sehat? Pasti sehat dong. Masih semangat kan? Selalu semangat. Oke, semangat. Nggak boleh kendor ya semangatnya ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab, di mana tokoh itu jarang sekali disebutkan, jarang sekali diceritakan. Tapi kita mau belajar itu. Sebelumnya Kak Maya mau ceritakan satu ilustrasi. Judul khotbah hari ini kita mau belajar tentang judul dapat dipercaya. Nah, Kak Maya mau cerita tentang sebuah bos. Ya, siapa yang papanya kerja? Angkat tangan. Oh, yang mau papanya kerja pasti tahu ya. Bos itu siapa? Bos itu adalah atasan waktu papa mama kita bekerja. Oke. Nah, suatu ketika ada pengusaha yang sukses. Pengusaha kayu. Tahu kan kayu? Buat bangun itu ya. Nah, pengusaha kayu yang sangat sukses, dia tuh pengen lihat kualitas karyawannya seperti apa. Dia lihat, oh, si A kerjanya bagus. Oh, si B kok ya bagus ya. Oh, si C juga bagus banget. Nah, aku mending mau kasih hadiah sama mereka. Wah, seneng gue, aku dapat hadiah. Tapi ada tantangannya, adik-adik. Nggak gampang tantangannya. Dia panggil 3 karyawan terhebatnya itu. Si A, si B, dan si C. Nah, ketika itu dipanggil. Nah, kenapa kalian tak panggil? Karena di sini aku melihat potensi kalian itu yang hebat, kalian rajin, kalian setia, kalian tekun. Makanya aku mau kasih hadiah yang cukup besar, yang sangat baik buat kalian. Tapi ada tantangannya. Satu dari kalian, berarti dari berapa orang? 3 orang ya. Satu dari 3 orang ini akan mendapat hadiah yang sangat baik. Asal bisa melaksanakan tantangan itu ya. Akhirnya dia ajak ke suatu tempat. Tek. Tiba di suatu tempat. Nah, ini ya, kalian lihat ini. Ada 1, 2, 3. Ada balok kayu yang begitu panjang dan besar. Nah, karyawan itu mulai bertanya-tanya, ada apa ya ini? Mau dapat hadiah kok? Ada balok kayu gede banget, besar panjang pula. Buat apa ya? Nah, bosnya bilang, kalian terbaikku, tapi kalian akan mendapat hadiah jika kalian bisa menyelesaikan satu tantangan dari aku. Tantangannya seperti ini. Ini ada balok kayu yang panjang. Kalian bawa balok kayu ini ke ujung sana. Aku akan tunggu di sana. Nanti kalau kalian sampai duluan, kalian akan terima hadiahnya. Wah, siapa yang semangat kalau dikasih tantangan? Angkat tangan. Sama Kak Maya juga seneng tantangan ya. Asalkan tantangannya juga masih mampu kita lakukan, pasti semangat. Kalau nggak mampu, berlatih terus. Oke? Lanjut lagi. Sampai di suatu ketika 3 orang ini mulai membawa kayu. Tuk. Aduh, berat. Tak istirahat dulu yang satu udah sampai. Aku duluan ya.
tuk 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 tuk. Aduh, kok capek ya? Aku duduk lagi. Nah, dia saling balap membalap, apa ya namanya? Saling balap ya, bahasanya seperti itu. Nah, ketika sampai di suatu titik, si A, berat ya, beban ini gede banget, tinggi pula. Apa mungkin aku potong dikit aja ya kayunya, biar nanti aku lebih enteng dan lebih cepat sampainya. Nah, dia mulai potong, krek. Kemudian dia lari mengejar si B dan si C. Aku duluan ya teman-teman, sambil lari ya. Nah, si A dan si B, loh, kok cepet ya? Nah, akhirnya B dan C tadi yang merasa ditinggal, mereka berpikir juga, kok bisa si A cepet ya? Ya udah, aku tak istirahat. Si B dia berpikir, ding ding ding. Loh, aku tahu biar aku bisa lebih cepat. Aku kurangi aja pinggirnya. Kan kalau semakin tipis kayunya, aku semakin ringan. Panjangnya kan tetap. Dikurangi. Jadi tadi yang si A dikurangin panjangnya, yang si B dikurangin ketebalannya. Nah, si C tetap berlari sambil bawa yang tetap beban yang sangat berat dan panjang itu tadi. Berlari, si A merasa, kok aku udah capek lagi ya? Apa tak potong dikit lagi ya? Dipotong lagi, dipendekin lagi sama si A. Begitu juga si B, ditipisin lagi itu kayunya. Sampai akhirnya lari. Yang si A, karena dia memotong pendek, bebannya berkurang, lebih ringan. Dia sampai yang pertama. Tapi dia cuma bengong. Loh, kok aku potong ya tadi ya? Ada apa yang terjadi? Tunggu dulu, kita lihat yang si B. Si B juga kemudian berlari sampai di ujung. Karena si C kan bebannya berat, dia pasti di paling belakang ya. Nah, si B datang. Lah, cuma bengong. Tahu tadi nggak tak tipisin, ini udah tipis banget ya kayunya ya. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, kita lanjut cerita si C dulu ya. C berlari dan membawa kayu yang panjang itu tadi, berat tadi, tebal tadi, sampai ke ujung. Baru sampai, dia udah keringetan banyak banget. Dia udah ngos-ngosan, udah kering. Siapa yang kalau lari pasti akhirnya jadi aus, jadi capek, jadi keringetan, angkat tangan. Sama, si C itu juga kayak gitu adik-adik. Jadi dia itu udah ngos-ngosan, udah capek sekali. Nah, tapi dia juga heran. Loh, kok kalian di sini? Itu Pak Bos di depan sana. Nah, kenapa, apa yang terjadi adik-adik? Karyawan yang A dan B tadi, karena mereka berbuat curang, mereka memotong kayu dan menipiskan kayu, mereka nggak tahu bos itu sudah memperhitungkan balok kayu yang dibawa itu adalah takaran yang tepat untuk mereka bisa menyeberangi sebuah jurang. Kok ada jurang? Iya, ada jurang karena si bos itu tadi menunggu mereka di seberang jurang. Bos itu mempersiapkan kayu itu untuk mereka menjadi jembatan buat mereka nyebrang sampai ke ujung. Tapi kalau dipendekin, nyampe nggak buat jembatan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kayunya terlalu pendek. Kalau ditipisin, bisa nggak? Bisa, panjangnya tetap sama. Tapi apakah kuat diinjak? Nggak kuat. Akhirnya dengan kejujuran si C tadi, dia mendapatkan hadiah yang sangat indah. Dia mendapatkan satu rumah di ujung yang sudah disediakan bos tadi. Rumahnya besar, bagus, bersih. Jadi hadiah si C tadi, hadiah kejujuran. Hebat ya si C. Nah, kali ini Kak Maya juga mau ajak adik-adik sedikit menyimak cerita. Nggak beda jauh ceritanya. Ini tentang suatu kepercayaan, orang yang dapat dipercaya. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab Ezra. Siapa adik-adik? Ezra, benar. Yuk kita buka dulu yuk dalam Ezra
pasal 7 ayat 1 sampai 28. Ulangi ya. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 28. Oke, Kak Maya tunggu ya. Kak Maya tunggu dulu. Buka Alkitabnya. Ezra itu di Perjanjian Lama apa Baru ya? Dulu, Perjanjian Lama ya. Coba buka. Nah, disimak aja Alkitabnya, Kak Maya akan cerita. Nah, suatu hari di bangsa Israel itu melakukan sebuah pelanggaran yang artinya tiba suatu ketika mereka harus ditawan oleh bangsa Babel. Nah, yang ditawan siapa? Pemimpin, orang-orang hebat, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kuat. Mereka ditawan di situ semua. Nah, tapi ada satu tokoh itu tadi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu namanya Ezra. Ezra ini orangnya dia hidup rajin. Dia rajin baca Alkitab, dia adalah ahli Taurat pada masa itu. Ketika tawanan-tawanan yang lain ditawan, mereka meratapi nasib. Aduh, anakku nanti gimana ya? Aduh, kalau aku ditawan kayak gini kok nasibku piye ya? Aduh, kalau aku ditawan seperti ini, apa aku punya masa depan ya? Keluargaku gimana? Yang lain pada ribut, bingung, pusing. Tapi Ezra ini membagi waktunya. Ezra ini pakai waktunya sebaik mungkin buat apa? Tetap belajar Alkitab. Tetap dia pelajari Taurat Tuhan. Nah, hebat ya? Hebat nggak? Sering belajar Alkitab, memahami, ahli Taurat. Hebat ya? Hebat. Tapi apakah cukup hebat kalau tidak dilakukan? Nah, ingat ya, firman apapun yang kita dapat, kita harus, selain kita baca dengan rajin, kita harus lakukan. Sama, Ezra ini nggak cukup cuma baca aja, tapi dia ini juga mempelajari dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia nggak malas, dia tetap jadi teladan. Akhirnya dia dapat suatu kepercayaan untuk apa? Memimpin ibadah pada saat itu, membangun mezbah ibadah di tempat itu, waktu zamannya itu. Selesai nggak? Baik nggak? Nah, lambat berjalannya waktu, Ezra bisa loh menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, menyelesaikan semua pekerjaannya dengan tepat, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Orang kalau sering baca Alkitab, hatinya itu yang keisi adalah apa? Firman Tuhan, kebenaran. Nah, kalau sering banyak dengar orang luar, banyak nonton nggak benar, banyak baca-baca yang nggak benar, yang nggak penting, itu juga mempengaruhi hati loh. Hati-hati ya, makanya dengan tontonan, bacaan dijaga. Kalau bacaan atau tontonannya itu bermanfaat, terus rajin lakukan, berlatih. Tapi kalau tontonan sama bacaannya jelek, stop ya, karena itu akan menjadi pengaruh besar buat kita ya. Kalau hati kita bersih, apa yang keluar dari tubuh kita, apa yang kita pancarkan keluar, pasti hasilnya baik. Kalau anak Tuhan ya, pasti yang dipancarkan apa? Jujur, setia, bertanggung jawab. Karena apa? Di Alkitab yang mencontohkan hal-hal yang baik. Makanya Ezra ini juga menjadi berkat bagi bangsanya. Hebat ya? Wah, keren sekali adik-adik. Siapa yang mau seperti Ezra? Angkat tangan jadi berkat buat teman-temannya. Siapa yang pengen kesetiaannya dapat terujikan? Angkat tangan. Siapa yang senang dikasih tanggung jawab? Angkat tangan. Nah, kalau adik-adik senang dikasih tanggung jawab, senang dipercaya, jaga kepercayaan dengan baik. Jangan bohong, ya. Jaga sikap dengan baik, tulus. Oke? Siap? Siap dong pastinya. Anak-anak hebat ya. Oke. Dari kesimpulan cerita ini tadi, kita bisa belajar bahwa satu tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih sama kita
Tuhan itu kasih sesuai dengan kemampuan kita. Asalkan kita tekun, jujur, rajin berlatih, pasti semua dapat diselesaikan dengan baik. Nggak cukup itu, tapi kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yeay! Nah, hari ini cukup firman dari Kak Maya. Tapi ingat, ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan. Sama kayak karyawan tadi dapat tantangan kan? Iya, ingat, tantangan apapun pasti ada hadiahnya. Tapi ingat, hadiahnya bukan hadiah dari guru-guru aja ya. Ketika kita rajin, ketika kita menyelesaikan tantangan dengan baik, Tuhan kasih hadiah-hadiahnya apa? Berkat yang begitu besar, kesehatan, sukacita, bendahara. Ayat hafalannya tuh di sini tambah banyak. Jadi kita akan mengaruhi sikap kita ya. Hebat? Good. Yuk kita baca ayat hafalan kita. Galatia pasal 6 ayat 4. Kak Maya ulang sekali lagi ya. Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia beroleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Oke, dihafalin di rumah ya ayat hafalannya ya. Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia beroleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Oke, ditulis dulu, dicatat dulu firmannya di mana, ayat hafalannya di mana. Kalau sudah, waktunya di bawahnya kita baca tantangan yang harus adik-adik lakukan. Tantangannya apa? Foto kegiatan yang paling berkesan selama adik-adik di rumah aja. Di rumah aja. Jadi foto hasilnya seperti apa? Adik-adik kirimkan foto itu ke guru-guru ya. Dikirim. Misalkan adik-adik senang waktu di rumah aja, sekolah online ya, sekolah online di rumah aja setelah sekolah. Adik-adik senang melakukan misalnya, Kak, karena aku sering di rumah aja, habis sekolah online itu aku biasanya itu ngajakin mama bikin roti. Pakai foto itu boleh Kak? Boleh banget. Aku biasanya bantu papa bikin satu gambar rumah-rumahan sih, nggak begitu bagus, tapi aku sering menggambar. Aku sama papa juga sering menggambar bareng. Boleh Kak? Boleh banget. Semua hal yang paling berkesan buat adik-adik selama pandemi ini boleh adik-adik foto dan kemudian kirimkan ke guru-guru. Siap? Siap dong ya. Anak-anak hebat, kuat. Nah, tiba kita di penghujung acara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ilustrasi, kita sudah mendengarkan tantangannya apa, PR-nya ya harus dikerjakan, ayat hafalannya apa. Tiba waktunya kita berpisah, tapi kita mau berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jika pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menyayangi kami, Tuhan mengasihi kami, dan kembali Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang jujur, anak-anak boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi pelaku-Mu, gak cuma jadi pembaca firman yang baik, gak cuma baca firman setiap hari, tapi kami mau Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk jadi anak-anak yang manis ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jika hari ini kami boleh ikut ibadah online, kami juga sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Gak lupa kami ingetin, jangan lupa senantiasa belajar di rumah dengan rajin ya. Cuci tangan, rajin berdoa juga biar dihindarkan dari penyakit-penyakit. Kemana-mana kalau mau keluar sebentar, diajak mama papa pergi, pakai masker, bawa hand sanitizer ya. Jaga hidup.
tetap menjadi pola hidup sehat. Jaga pola hidup sehat. Nah, yang benar itu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.